Pele, Zico, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, dan Neymar. Mereka semua punya satu kesamaan, lahir di Brazil. Dan hampir di setiap generasi pesepak bola, pasti akan terselip satu nama fantastis dari negeri Samba. Dari banyaknya nama pesepak bola hebat asal Brazil tersebut, lalu muncul nih pertanyaan. Sebenarnya, kenapa sih orang-orang Brazil jago banget sepak bola? Sepak bola pertama kali tiba di tanah Brazil pada akhir abad ke-19. Orang-orang Inggris lah yang memperkenalkan sepak bola di sana. Namun, sepak bola baru benar-benar menjadi populer pada saat Brazil mengikuti Piala Dunia tahun 1930. Meskipun tersingkir di babak grup, sejak saat itu, sepak bola mulai dimainkan di seluruh Brazil. Kegilaan orang Brazil terhadap sepak bola bertambah berkali-kali lipat ketika Pele muncul ke permukaan. Lewat Pele, orang-orang Brazil yang sebagian besar terjebak di dalam kemiskinan seolah mendapatkan gambaran nyata bahwa sepak bola mampu mengubah kondisi hidup mereka, apalagi jika dimainkan secara profesional. Berbicara tentang Brazil memang tidak bisa lepas dari kondisi sosial ekonominya. Bahkan saat negara tersebut menjadi juara Piala Dunia tahun 1958, hampir setengah populasinya tidak bisa membaca. Bahkan pada 2019, tingkat kemiskinan Brazil masih berada di angka 9,12%. Artinya, sebanyak 9,12% populasi Brazil masih hidup dengan uang kurang dari 3,2 USD atau sekitar Rp45.000 setiap harinya. Sementara itu, Brazil menempati posisi 7 sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Dalam setiap 100.000 penduduk, rata-rata terdapat 23,4 pembunuhan. Sebagai perbandingan di Indonesia, dari 100.000 penduduk, rata-rata terdapat 4,478 kejahatan yang mencakup kejahatan secara umum, tidak hanya pembunuhan. Penjualan narkoba di Brazil pun menjadi hal yang sangat lazim. Bagi anak-anak muda yang datang dari keluarga miskin, di mana mendapatkan pendidikan bukan jalan hidupnya, berjualan narkoba adalah salah satu pilihan yang dapat diambil untuk menyambung hidup. Uniknya nih, sebagian besar pesepak bola asal Brazil yang akhirnya merasakan kesuksesan justru datang dari keluarga yang terjebak kemiskinan. Jangankan mendapatkan akses ke akademi sepak bola yang mumpuni, untuk membeli sepatu bola yang layak dan bahkan untuk membeli tiket kendaraan menuju kota besar untuk bertanding saja, mereka tidak mampu. Namun, sebuah penelitian dari Frontiers pada tahun 2021 yang dilakukan oleh 5 ilmuwan dari beberapa universitas terkemuka di dunia menemukan sebuah fakta bahwa ternyata kemiskinan di Brazil membantu anak-anak muda di sana untuk mendapatkan skill dan keahlian bermain sepak bola. Kok bisa sih ya? Pertama, kemiskinan membentuk passion yang tinggi bagi anak-anak Brazil untuk bermain sepak bola. Sejak kecil, mereka sudah termotivasi bahwa derajat dirinya dan keluarganya akan terangkat kalau ia sukses menjadi pesepak bola. Selain itu, sepak bola adalah sebuah alat bagi mereka untuk lari dari pilihan hidup yang tidak mereka inginkan, berjualan narkoba. Kedua, pola pikir dan mental yang sudah terbentuk sejak dari remaja. Karena terbiasa hidup serba kekurangan dan tertempa berbagai macam permasalahan hidup, anak-anak muda Brazil ini dapat hidup dalam berbagai macam situasi dan tantangan dalam perjalanan menuju mimpi mereka menjadi pemain sepak bola profesional. Hal itu juga sangat membantu dalam mengatasi tekanan dari supporter lawan di stadion. Hal serupa dinyatakan Emerson, pemain asal Brazil yang mencetak brace di final Copa Libertadores 2012 saat timnya Corinthians mengalahkan Boca Juniors. Dalam konferensi pers setelah laga, ia ditanya tentang apakah ada tekanan yang dirasakan saat bermain di La Bombonera yang merupakan markas dari Boca Juniors. Boca Juniors dan La Bombonera sendiri terkenal akan teror dan tekanan yang luar biasa dari suporternya. Saat itu, Emerson menjawab bahwa ia lahir dan tumbuh di tempat di mana ia banyak melihat hal-hal mengerikan yang belum pernah dilihat kebanyakan orang. Bagi dirinya, tekanan adalah saat ia berlindung di bawah tempat tidur. Takut bahwa sebuah peluru akan bersarang di dadanya, kepalanya, atau bagian tubuhnya yang lain. Menurut Emerson, bermain di stadion sepak bola yang layak dengan bola yang bagus tentu bukanlah tekanan, tetapi itu adalah sebuah kenikmatan. Kemudian, faktor ketiga mengapa kemiskinan mampu membentuk skill sepak bola adalah dengan berkembangnya malandragem atau kreativitas dan skill untuk mengocek bola. Malandragem ini tercipta dari sebuah hal yang disebut peladan.
Singkatnya, pelada adalah kondisi di mana sepak bola dapat dimainkan di mana saja dengan alat apa saja. Banyak juga yang menyebut pelada dengan street football atau sepak bola jalanan. Dengan kondisi yang cukup miskin, anak-anak Brazil tidak bisa bermain sepak bola di tempat yang layak. Karena didorong rasa kecintaan yang besar untuk mengolah bola, akhirnya sepak bola dimainkan di mana saja. Dalam pelada, hanya ada satu aturan yang berlaku. Tidak akan ada pelanggaran jika darah belum tertumpah. Selain itu, pelada tidak mengenal batasan umur. Orang-orang dengan umur berapapun dapat bermain, meskipun lawan yang dihadapinya adalah anak-anak kecil berumur di bawah 10 tahun. Seorang mantan pesepak bola Brazil berinisial VL bercerita bahwa saat ia berumur 6 tahun, ia biasa bermain sepak bola melawan anak-anak berusia 15 tahun. Dari sanalah, beberapa skill seperti decision making, problem solving, dan eksplorasi ruang dan waktu dapat dimiliki. Dari situ jugalah gocekan-gocekan khas pemain Brazil mulai terbentuk. Karena saat bermain di pelada, pemain manapun harus dapat menggunakan kemampuan ginga atau kemampuan meliak-liuk menghindari terjangan pemain lawan. Nah, itu tadi adalah 3 faktor utama mengapa anak-anak muda Brazil sangat berbakat dalam sepak bola berdasarkan studi dari Frontiers. Kalau penasaran sama jurnal dari Frontiers ini, kamu bisa menekan link yang ada di deskripsi. Nah, menurut kalian apakah ada faktor lain yang membuat pemain Brazil jago dalam sepak bola? Coba tulis di kolom komen ya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe Garis Tengah Football biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. See ya!